ayahku, engkau pernah sholat di belakang di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi ketika ada imamnya kunut yang di belakang mengaminkan, ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian? Ya, informasi-informasi ini saya kira belum tampilnya dan disemarakkannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyum. Di Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Baca kunut waktu sholat subuh, adakah dalilnya? Atau kalau sholat berjamaah, imamnya baca kunut, kita makmum, bagaimana mengangkat tangan, mengaminkan, boleh nggak? Ini kan sudah sering dijawab, dibahas sebenarnya ya. Jadi ini Imam Syafi'i rahimahullah menghasankan dan menerima semua hadis yang berhubungan tentang kunut subuh. Imam Ahmad yang merupakan murid beliau dan ahli hadis mengatakan hadis ini semuanya lemah. Maka Imam Ahmad dalam mazhab beliau tidak membaca kunut subuh dan hanya kunut witir. Dan kunut witir hadisnya sahih semuanya. Lafadznya sama dengan yang sering dibaca. Imam Syafi'i mengatakan itu boleh, ya. Tapi Imam Ahmad pernah ditanya oleh beberapa muridnya, bagaimana hukumnya kalau kami sholat di belakang orang yang bermadzhab Syafi'i, mereka kunut, apa yang harus kami lakukan? Kata Imam Ahmad, kalau tidak mau kunut jangan ikut sholat. Artinya memang harus kunut, ikut saja, karena memang hadis itu masih diperselisihkan. Apakah kalau baca doa kunut itu bid'ah, Pak Ustadz? Kalau kau katakan bid'ah, bid'ah sama dengan dolalah. Kalau dolalah finnar, bid'ah dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah, berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka. Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir baca doa kunut. Imam Syafi'i itu berkunut sampai meninggal. Yang tak berkunut itu Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i, tapi Syafi'i itu bid'ah. Tak ada sekali. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut, karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul Aziz itu pakai mazhab Hambali. Di Batam Pak Hambali pun berkunut. Memang dia namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Mohon maaf Pak Hambalinya. Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tak berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Hambali, gimana kalau kami ikut mazhab engkau, mazhab Hambali? Mantap. Mazhab Hambali mantap, berpegang kepada sunnah, ahlu sunnah. Mazhab Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali? Mantap. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali dan imam kami waktu subuh mazhab Syafi'i? Imam kami waktu subuh Imam Syafi'i, sementara kami mazhab Hambali. Apa kata Imam Hambali? Kalau kau sholat subuh, imammu bermazhab Syafi'i, nanti pas subuh dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 saja amin, sisanya tak diaminkan tapi kau ikut baca sir.
fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baru baca lagi sama-sama, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau sholla di pangkal, barokah salam. Kalau sholli di pangkal, barik salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa